Di balik gemerlap layar digital yang menerangi ponsel, terungkaplah cerita tragis yang membelit jiwa dan keterpurukan atas judi online yang bertebar di mana-mana. Dalam suatu acara yang diadakan oleh kepolisian Cina, Zhao, seorang polisi khusus yang bertugas untuk mengatasi maraknya judi online yang meresahkan, menjelaskan bagaimana dampak buruk judi online yang tidak hanya menjerat kalangan bawah saja, tetapi juga orang terpelajar dengan prestasi tinggi pun bisa terjebak di sana dan bahkan terlibat dalam berjalannya judi online. Dan dia memperkenalkan seorang programmer jenius bernama Pan Seng yang dijebak dan dipaksa menjadi orang yang sangat berpengaruh dalam berkembangnya judi online yang sangat kelam dan juga mengerikan. Ini adalah kisah nyata yang terjadi sekitar periode 2018 hingga 2021. Dan film ini juga adalah film yang didanai langsung oleh pemerintah Cina untuk menyadarkan masyarakat Cina tentang mengerikannya judi online. Siapkan diri kalian, tonton video ini sampai akhir, karena di akhir cerita kalian akan dibuat syok dengan apa yang terjadi. Dan inilah cerita dari No More Bets. Cerita dimulai pada tahun 2018 di mana sebuah perusahaan sedang mengadakan acara pengangkatan direktur baru. Dan di sana terlihat Pan Seng yang sangat percaya diri. Pan Seng dan kawan-kawannya sangat yakin bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai direktur baru di perusahaan itu, karena Pan Seng adalah karyawan terbaik di perusahaan itu. Namun ternyata saat pengumuman, malah karyawan baru yang ditunjuk untuk menjadi direktur selanjutnya. Sontak hal itu membuat Pan Seng sangat kecewa dan segera memutuskan untuk keluar dari perusahaan itu. Sebelum keluar, dia mempermalukan direktur baru yang sedang bicara di podium dengan merubah background panggung dengan ikon yang menjijikan. Diketahui Pan Seng adalah lulusan terbaik dari sekolahnya dulu dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menghacking dan membuat situs web. Karena Pan Seng sangat yakin akan kemampuannya, dia pun langsung mendapat tawaran dari perusahaan game online bernama Firefly yang berada di daerah Asia Tenggara. Singkat cerita, dalam perjalanannya di pesawat dia mendapat arahan dari seniornya yang bernama Jun Chai. Dan di sini pun Pan Seng menunjukkan kebolehannya kepada karyawan-karyawan lain, di mana Pan Seng mengetahui semua nama mereka lengkap dengan asal mereka dari mana. Sungguh luar biasa, mereka pun terpukau dengan kehebatan Pan Seng. Dikarenakan perjalanan mereka cukup jauh dan mereka pun akhirnya harus transit selama 10 jam. Dan di masa transit itu, Jun Chai mengajak mereka untuk bersenang-senang di sana. Jika dilihat, tempat itu sepertinya berada di daerah Kamboja. Dan di saat mereka sedang asik melihat pemandangan sekitar, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok preman yang akan memukuli mereka. Mereka mencoba lari, namun para preman itu berhasil menculik mereka. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah tempat, dan mereka pun diperkenalkan dengan bos dari para preman tadi yang bernama Lu Bingkung. Lu meminta maaf karena Jun Chai dan anak buahnya telah membuat mereka babak belur. Tak berselang lama dari itu, Lu langsung mengajak mereka untuk berkeliling. Ternyata di sana adalah sindikat kejahatan online. Lu memperkenalkan ratusan anak buahnya yang mengelola situs judi online, atau yang di Indonesia dikenal salah satunya yaitu judi slot. Ratusan karyawan itu adalah orang-orang yang selalu menghubungi korban, dan sebagiannya adalah yang mengiming-imingi korban akan mendapatkan untung besar. Setelah menjelaskan semuanya, mereka pun diajak ke ruangan khusus internet, di mana di ruangan itu diisi oleh orang-orang pintar yang mengerti tentang bahasa pemrograman. Mereka digaji sebanyak 30.000 yuan, berbeda jauh dengan para pegawai tadi, hanya digaji 8.000 yuan saja. Pada kesempatan itu juga, Lu mengatakan kalau semua pegawai dilarang untuk menggunakan ponsel atau gadget mobile lainnya. Mereka juga diperlihatkan tempat lain yang adalah sebuah tempat host atau bandar judi online. Tempat itu diisi oleh para wanita cantik yang dapat membimbing korban untuk memainkan permainan poker, roulette, bakarat, dan juga permainan judi lainnya. Setelah melihat itu semua, Pan Seng yang tidak terima jika dia akan dipekerjakan sebagai penipu mencoba untuk melarikan diri.
Melihat perbuatan Pan Seng yang dianggap tidak sopan, Jun Chai pun langsung menghentikan Pan Seng saat itu juga. Lalu sore harinya, sebagian pekerja termasuk Pan Seng diantar menggunakan sebuah bus ke tempat peristirahatan. Alih-alih mendapat sebuah tempat yang layak untuk tidur, mereka semua ternyata diberi sebuah tempat yang lebih pantas jika disebut gudang untuk mereka beristirahat. Tak lama berselang, Jun Chai pun datang menghampiri Pan Seng. Jun Chai menyuruhnya agar mengabari keluarga Pan Seng dan berkata jika dia baik-baik saja. Setelah itu, Jun Chai kemudian menyeret salah satu anak buahnya yang mencoba untuk kabur. Lalu, anak buah itu diberi pelajaran. Beberapa jam kemudian, mereka akan memulai pekerjaan. Pan Seng lagi-lagi dihampiri oleh orang kepercayaan Lu, yaitu Jun Chai. Pada kesempatan itu, Jun Chai menyuruh Pan Seng untuk mengurai data web. Tapi melihat Pan Seng yang seakan tidak mendengar perkataannya, Jun Chai langsung menjewer Pan Seng dan membuat telinganya hampir putus. Beruntung sebelum telinga Pan Seng terputus, Lu datang tepat waktu dan meminta untuk Jun Chai agar lebih sopan kepada Pan Seng agar Pan Seng mau menuruti perintahnya. Mendengar hal itu, tentu saja Pan Seng sangat ketakutan sehingga dia pun segera melaksanakan tugasnya. Terlihat jelas Pan Seng dan para pegawai lain sedang membuat iklan judi online mereka agar bisa muncul di berbagai web. Pan Seng yang tak mau hidupnya membusuk di tempat itu, menulis permintaan tolong dirobekan kertas dan membawanya ke toilet. Dan di sana ia mencoba segera menaiki kloset dan berusaha untuk mengeluarkan kertas yang dia bawa. Tapi sayangnya semua jendela telah dikunci dan dilapisi oleh teralis besi, membuat Pan Seng sangat kesulitan. Lalu tak lama kemudian, karena tubuhnya yang sangat berat, kloset yang dia injak tiba-tiba rusak dan membuatnya terjatuh. Adegan pun berpindah ke beberapa bulan sebelumnya, di mana kita diperlihatkan oleh seorang model cantik yang baru saja dipecat dari pekerjaannya karena sebuah poster iklan judi online yang memakai foto dirinya. Lalu beberapa hari berselang, model cantik yang bernama Ana ini dipanggil oleh temannya untuk pergi ke hadapan Jun Chai. Di hadapan Ana dan juga temannya, Jun Chai meminta Ana untuk bekerja sebagai bandar judi di kantornya. Awalnya Ana ragu, namun karena gaji yang begitu fantastis, tentu saja Ana yang butuh uang pun langsung menyetujui permintaan Jun Chai. Singkat cerita, Ana dan para wanita lain calon bandar judi pun dibawa oleh Jun Chai ke suatu tempat. Alih-alih mendapatkan transportasi udara yang layak, mereka semua disusupkan oleh Jun Chai menggunakan jalur darat layaknya imigran gelap. Sesampainya di sana, mereka diberi arahan terlebih dahulu dan disuruh mengumpulkan barang berharga mereka seperti handphone, paspor, uang, dan lainnya. Di hadapan Ana dan yang lain, Lu mengatakan kalau mereka ingin pulang, mereka harus mendapatkan atau mengumpulkan uang senilai 5 juta yuan dari para korban. Ternyata yang Ana lakukan bukanlah sekedar live streaming, melainkan adalah sebuah rekaman yang bisa mengatur permainan si korban. Hal itu dilakukan agar si pemain ketagihan dan terus memainkan permainannya hingga akhirnya mereka bangkrut. Dan kembali ke adegan sebelumnya, Ana yang tidak bisa menahan sakit di perut meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke toilet. Dan disinilah awal mula Ana bertemu dengan Pan Seng yang baru saja jatuh di toilet. Tak berselang lama, Jun Chai yang mencari Ana menggedor-gedor pintu toilet. Mengetahui hal tersebut, Ana yang tidak mau Pan Seng ketahuan menyuruhnya untuk bersembunyi. Jun Chai langsung menampar Ana karena mangkir dari pekerjaan. Tetapi ternyata diam-diam Jun Chai menyukai Ana. Hal itu bisa dibuktikan karena Jun Chai yang tahu Ana sedang mengalami menstruasi memberi Ana beberapa pembalut dan meminta maaf karena dia menampar Ana hanya agar terlihat di CCTV. Di tengah percakapan mereka, Jun Chai mendengar ada suara keran bocor. Dia pun segera pergi untuk mengeceknya. Sementara itu, di tempat yang sama, Pan Seng yang ketakutan dengan terpaksa menelan robekan kertas yang telah dia buang ke toilet. Beruntung, sebelum hal buruk terjadi, Jun Chai yang memergoki Pan Seng tidak mengetahui kalau Pan Seng baru saja menelan sebuah kertas. Beberapa waktu kemudian di tempat lain, seorang pemuda yang baru saja mengantarkan pacarnya tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan judi online yang dikelola oleh Lu. Tergiur dengan hadiah yang ditawarkan, pemuda tampan yang bernama Tian ini malah memainkan permainan tersebut. Tanpa diduga, Tian kini harus berhadapan dengan Ana yang menjadi bandar.
Permainan demi permainan pun mulai Tian nikmati hingga di suatu momen setelah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, Tian segera berhenti bermain. Atas kemenangan itu, di hadapan teman-temannya, Tian mulai mendefinisikan cara untuk mengalahkan bandar dengan cara menaikkan taruhan. Ya, Tian tidak tahu kalau dia sudah dijebak oleh sang bandar. Tian yakin jika menaikkan taruhan terus-menerus, dia akan menang. Demi memberikan hadiah untuk sang pacar, Tian pun kembali bermain hingga kemudian sangat disayangkan karena nafsu dan juga mempertaruhkan semua uangnya. Tian kalah telak dalam permainan itu. Mengetahui hal tersebut, dengan licik Pan Seng mengirimkan sebuah pesan suara Ana yang menyuruh Tian untuk bertaruh dalam permainan roulette. Tertarik dengan tawaran itu, karena merasa kepalang tanggung, Tian pun meminjam uang kepada rentenir untuk memberi hadiah ulang tahun pacarnya yang bernama Song Hyo. Di tengah obrolan mereka, Tian mendapatkan petunjuk dari Pan Seng yang mengaku sebagai Ana untuk memainkan permainan roulette. Dia pun segera mencari powerbank karena baterai ponselnya yang semakin lowbat. Hingga sebelum permainan dimulai, Tian bisa memasang taruhannya terlebih dahulu dan memenangkan permainan. Keesokan harinya, tanpa diduga, Tian yang sedang bekerja sembari menonton basket tiba-tiba dihubungi oleh Ana dan memintanya untuk memainkan lotre sepak bola, seperti siapa yang memasukkan gol pertama dan menit keberapa. Akhirnya Tian pun tergoda untuk memasang taruhan. Dia memasang tebak skor dan Tian pun segera deposit untuk memulai permainannya. Tanpa diduga, atas saran dari Pan Seng, Tian mengalami kerugian yang cukup banyak. Untuk menutupi kerugian itu, Tian menyuruh orang-orang di sekitar untuk mendaftarkan dirinya ke situs judi online milik Lu dengan kode referralnya. Saking ketagihannya dalam berjudi, Tian menjual beberapa barang-barang mewahnya dan meminjam uang ke tetangga. Hal ini tentu saja persis dengan kawan-kawan kita yang terjebak dalam judi online ini. Hingga di suatu hari, karena Tian sudah tergila-gila dalam berjudi, dia pun tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Hal itu membuat para debt collector mengobrak-abrik rumah kedua orang tua Tian. Dikarenakan tidak punya uang lagi, para debt collector itu pun membawa Tian ke beberapa klinik untuk diambil darahnya dan dijual. Beruntung sebelum tewas kehabisan darah, kedua orang tua Tian yang telah menjual beberapa tanah lahan keluarga berhasil melunasi hutang Tian. Tanpa diduga, bukannya kapok karena sudah rugi banyak, si Tian ini malah makin menggila. Dia menggadaikan mobil Ford Mustang hadiah dari ayahnya senilai 300.000 yuan. Di waktu yang sama, sang ibu yang baru saja mendapati kalau Tian telah menghabiskan semua limit kartu kreditnya menyuruh Song Hyo untuk menjaga Tian. Singkat cerita, Tian pun bertemu dengan Song Hyo. Tian menyuruh Song Hyo untuk menyimpan nomor Ana dan memasang taruhan pada kesempatan itu. Tian menyuruh Song Hyo untuk bertaruh pada Korea Selatan dengan skor 2-0 dengan taruhan 200.000 yuan. Setelah itu, Tian yang tidak mau rugi memastikan Song Hyo juga bertaruh kepada Jerman dengan 100.000 yuan dengan skor 2-0. Dan secara mengejutkan saat permainan berlangsung atas arahan dari Ana, Tian berhasil memenangkan permainan tersebut karena Korea Selatan yang saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Hal itu sontak membuat Tian begitu bangga sampai-sampai dia tidak percaya dengan kemenangan itu. Tapi di tengah kegembiraan itu, Tian mendapatkan kabar dari Song Hyo kalau ternyata dia membatalkan taruhannya sebelum pertandingan dimulai. Mendengar hal itu, tentu saja Tian yang sudah melihat secerca harapan di matanya seketika redup karena ulah Song Hyo. Tian pun marah dan berbuat kasar kepada Song Hyo. Singkat cerita, pada suatu hari Tian mengunjungi neneknya. Dan dengan terpaksa Tian pun mengambil perhiasan milik neneknya. Bahkan neneknya Tian pun memberikan tabungannya yang memang sudah dia persiapkan untuk pernikahan cucunya itu. Hal ini dikarenakan Tian waktu itu membohongi neneknya dan berkata kalau dia akan menikahi Song Hyo dalam waktu dekat. Sementara itu, Song Hyo datang ke kantor polisi dan dia bertemu dengan polisi wanita bernama Zhao, yang merupakan polisi khusus untuk menangani kejahatan cyber atau penipuan online. Song Hyo menceritakan bahwa dia sudah melaporkan penipuan yang dialami oleh Tian.
Zhao mengatakan bahwa HP Tian pasti sudah disusupi oleh virus sehingga aktivitas Tian sudah diketahui. Sehingga skema permainan sudah bisa diatur oleh bandar. Mereka tidak akan khawatir jika pemain menang taruhan, tetapi mereka khawatir jika Tian berhenti bermain. Zhao pun mengatakan dia akan memberikan kabar selanjutnya kepada Song Hyu. Di sisi lain, Tian yang sedang stres menolak makan hingga pada suatu hari dia mengurung ibunya di kamar dan mengancam akan bunuh diri jika ponselnya tidak diberikan. Dengan terpaksa, ibunya pun memberitahu kalau ponselnya disimpan oleh ayahnya dalam sebuah berangkas. Tian pun mendapatkan HP-nya kembali. Bahkan dia pun mengambil surat dari properti studio yang dia punya. Selanjutnya, dia menggadaikan properti miliknya untuk mendapatkan uang. Akhirnya, Tian pun kembali online dan bertanya penawaran spesial kepada Ana. Lalu dengan pandai, Lu pun menyuruh Pan Sheng untuk mengarahkan Tian supaya bisa bermain di investasi Bitcoin. Waktu itu Tian punya uang 8 juta yuan dan ingin mendepositkan semuanya. Karena ini adalah uang yang sangat besar, Lu pun langsung memanggil Ana supaya memberikan instruksinya secara langsung lewat telepon. Sebenarnya deposit 8 juta yang Tian berikan itu sudah masuk. Namun Lu menyuruh Ana untuk mengulur waktu dengan dalih dana sedang diperiksa. Uang 8 juta yuan yang masuk pun langsung ditransfer ke beberapa rekening. Kemudian uang itu langsung ditarik dalam waktu 10 menit sehingga polisi pun tidak bisa membekukan uang tersebut karena pergerakannya yang sangat cepat. Tanpa perlu waktu yang lama, uang pun berhasil dicairkan dan diamankan. Setelah semuanya aman, koneksi dengan Tian pun diputus. Tian tidak bisa lagi menghubungi Ana karena nomornya telah diblokir. Dan saat itu juga Tian benar-benar bangkrut. Asetnya sudah habis dan hartanya juga sudah habis. Orang tua Tian pun kemudian mendatangi Tian. Tian yang sudah putus asa memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Sungguh sangat ironi. Di saat orang tua Tian bersedih di tempat lain, Lu malah mengadakan perayaan yang sangat besar karena mereka baru saja mendapatkan uang yang sangat besar. Mereka menghentikan pekerjaan dan berpesta. Ketika di pesta makan, Lu Bangkin memanggil orang yang sudah berkontribusi besar dalam kemenangan ini, yaitu Ana dan juga Pan Sheng. Mulai saat itu Bangkin sudah menganggap bahwa Pan Sheng adalah aset berharga untuk perusahaannya. Setelah pesta, Ana dipanggil oleh Lu ke ruangannya. Sesuai kesepakatan, karena Ana sudah melewati kuota penjualannya, Lu mengembalikan paspor milik Ana. Namun syaratnya Ana harus menikahinya. Kalau tidak, Ana harus menghasilkan 20 juta yuan lagi untuknya. Tentu saja Ana protes, karena itu tidak sesuai kesepakatan pada awalnya. Dan pada saat itu, Lu ingin melecehkan Ana. Untungnya, Pan Sheng datang dan mengatakan bahwa ada yang perlu disampaikan. Waktu itu Pan Sheng memberikan algoritma yang dia buat untuk dijadikan pengaman untuk mengamankan data server jika ada masalah. Tidak hanya itu, Pan Sheng juga menyarankan untuk mengurangi jumlah pekerja karena zaman sekarang sudah ada AI yang bisa menggantikan pekerjaan mereka, sehingga pengeluaran perusahaan pun bisa lebih efisien. Lu akhirnya bertanya apalagi yang dibutuhkan oleh Pan Sheng. Dia hanya ingin laptopnya kembali dan juga ponselnya karena dia ingin mengabari orang tuanya. Setelah selesai, ponselnya pun kembali diambil. Karena kerjaannya bagus, Pan Sheng pun dipindahkan ke sebuah rumah khusus. Di sana dia bertemu dengan Ana yang dihukum tidur di luar. Ternyata Lu juga tinggal di lingkungan itu bersama anaknya. Ketika di kamar, Pan Sheng kepikiran untuk kembali menuliskan nomor telepon pengaduan di uang yang dia punya. Di hari itu, Pan Sheng, Ana, dan juga yang lainnya dibawa untuk refreshing sebagai hadiah dari kerja bagus mereka. Mereka juga disuruh untuk mengabari orang tua mereka masing-masing dan memperlihatkan keseruan mereka pada hari itu. Termasuk ayahnya Pan Sheng juga menerima kabar dari anaknya. Ketika di restoran, Ana mencoba memberikan uang dari Pan Sheng yang bertuliskan nomor pengaduan kepada kasir. Namun karena Junchai terus mengawasi Ana jadi takut hingga ia tidak sengaja menumpahkan kopi orang lain. Untungnya Pan Sheng bisa mengambil kembali uang itu dan menyimpannya. Ketika di kantor, Pan Sheng mendapatkan promosi untuk naik jabatan sebagai kepala divisi. Dan dia pun memotivasi orang-orang di sana untuk bekerja lebih keras.
Sesuai dengan saran dari Pan Seng, beberapa pekerja yang tidak dibutuhkan pun akhirnya dipulangkan, termasuk Jim. Dan Jim pun berterima kasih kepada Pan Seng karena akhirnya dia bisa pulang untuk merawat istrinya yang sedang hamil. Pan Seng menitipkan uang bertuliskan nomor pengaduan kepada Jim. Pada malam itu, para pekerja diantar keluar oleh Junchai. Waktu itu, Junchai ingin beli rokok, namun dia tidak punya uang cash, sehingga dia meminta uang tunai kepada para pekerja. Sialnya, uang Jim yang didapatkannya dari Pan Seng diambil oleh Junchai. Ketika Junchai selesai memberi rokok, kasirnya menolak uang tersebut karena ada tulisan di sana. Singkat cerita, Junchai pun kembali ke pabrik dan melaporkannya kepada Lu. Semua orang pun dikumpulkan termasuk Jim yang sudah disiksa. Lu bertanya siapa yang memberikan Jim uang bertuliskan nomor pengaduan. Junchai yang teringat aroma kopi itu, dia pun langsung teringat tentang kejadian di restoran kemarin. Junchai tahu Ana adalah pelakunya. Pan Seng dan Ana kemudian sama-sama mengaku. Akhirnya mereka pun disiksa. Pan Seng dipukuli dan dipatahkan lututnya hingga cacat. Junchai yang sebenarnya tidak mau menghukum Ana, tapi dia terpaksa melakukannya. Sedangkan Jim, dia dibunuh dan mati pada malam itu. Akhirnya Pan Seng pun menyesal karena Jim gagal pulang untuk mengurusi istrinya yang sedang hamil. Malam itu ketika diantar pulang, Ana nekat kabur dengan melompat dari jendela mobil. Ana pun berlari dan melapor ke kantor polisi terdekat. Namun sayang, ternyata polisi lokal di sana juga sudah dibeli. Mereka semua langsung melaporkannya ke Junchai untuk menjemput Ana kembali. Tanpa berlama-lama, Junchai pun datang. Dia terpaksa datang karena diperintahkan oleh Lu untuk menghabisi Ana. Pada malam itu, Ana dimasukkan ke dalam karung yang sudah diisi batu, lalu ditenggelamkan. Ternyata Junchai yang sebetulnya menyukai Ana, setelah merekamnya Ana pun diangkat kembali. Paspornya pun dikembalikan sehingga pada malam itu Ana pun bisa bebas. Sementara itu di Cina, Song Hyo menjadi relawan di kantor polisi. Dia bertemu lagi dengan Officer Zhao. Song Hyo menceritakan bahwa Tian melompat dari gedung setelah kena tipu 8 juta yuan untuk main kripto. Hal itu sungguh mengejutkan bagi Zhao. Zhao pun berjanji untuk menuntaskan kasus ini. Malam itu Song Hyo bercerita bahwa dirinya merasa bersalah karena membatalkan taruhan. Padahal malam itu Tian bisa saja menang jutaan dolar dan bisa terlepas dari masalah. Namun Zhao mengatakan bahwa bandar tidak mungkin kalah. Jika dibayarkan pun, itu adalah sebuah dana beku dan akan dikembalikan lagi ke jalur asalnya. Zhao mengatakan judi online sulit diberantas karena mereka perlu bukti, dan juga polisi Cina tidak punya wewenang khusus di negara lain. Di saat yang sama, di lampu merah ada orang yang menyebarkan iklan rumah prostitusi dengan foto Ana. Dan Song Hyo pun langsung menyadari bahwa itu adalah orang yang sama dengan iklan judi online. Keesokan harinya, Zhao dan timnya langsung bergerak cepat melacak model yang ada di foto tersebut hingga langsung ke kantornya Ana. Di sana didapatkanlah identitas dari Liang Ana. Suang, yaitu teman Ana yang menjual Ana, pun akhirnya ditangkap oleh kepolisian. Sementara Ana berhasil kembali ke Cina dengan menggunakan kapal. Zhao juga menemukan pesan rahasia yang Ana kirim ke orang tuanya bahwa dia diculik. Singkatnya, Ana pun akhirnya pulang ke rumah ibunya. Ketika melihat polisi di rumahnya, Ana pun ketakutan karena berpikir itu adalah orang suruhan Lu. Namun ternyata itu adalah polisi yang berniat untuk menolongnya. Dia juga dikabari kalau Suang sudah ditangkap. Ana pun dibawa ke kantor polisi, di mana di sana ada pertemuan yang diadakan oleh Zhao. Di sana mereka membahas tentang bahayanya judi online dan investasi online. Berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda-beda menceritakan pengalaman mereka masing-masing ditipu hingga miskin. Hidup mereka hancur, keluarga mereka berantakan karena penasaran akan judi online. Song Hyo juga menjadi pembicara di pertemuan itu. Setelah itu, Zhao mengajak anak ke rumah sakit untuk melihat Tian yang sedang dirawat. Terungkap bahwa sebenarnya Tian ternyata masih hidup, namun keadaannya sedang koma. Zhao meminta bantuan kepada Ana dan mengajak Ana untuk berani mengungkapkan ini bersama mereka.
Dan dari kepolisian pusat pun memerintahkan untuk membongkar kejahatan ini hingga ke akar-akarnya. Operasi anti penipuan online pun dimulai. Sementara itu, di sisi lain, Lu memperlihatkan video Anna yang ditenggelamkan kepada Panseng. Dia disuruh untuk menulis coding demi menutup celah supaya tidak diketahui oleh polisi. Terpaksa, Panseng pun menuruti permintaan tersebut. Singkatnya, Zhao dan timnya langsung berangkat ke Asia Tenggara. Mereka langsung melacak keberadaan Panseng, dimulai dari bagian imigrasi. Di sana mereka mendapatkan informasi tentang Junchai, dan tidak perlu waktu lama mereka pun berhasil mengumpulkan informasi terkait Junchai dan Lu serta lokasi pabrik petasan yang menjadi tempat operasi. Mereka melakukan penggerebekan, namun karena polisi sudah disuap, informasi ini pun bocor. Mereka memang bisa mengamankan jutaan dolar dan menangkap beberapa pekerja, namun itu hanyalah pengalihan dari Lu. Sedangkan Lu berhasil pergi dan mengamankan semuanya. Ketika dalam perjalanan mobilnya, Zhao diserang oleh preman bayaran. Mereka didesak untuk pulang ke negaranya. Hampir saja mereka dibakar hidup-hidup. Untung saja bantuan segera datang. Mereka pun berhasil diselamatkan. Karena kejadian kemarin malam, Zhao memutuskan untuk pulang ke Cina. Atasan mereka tidak mau menghabiskan sumber daya karena operasi mereka membutuhkan dana yang tidak sedikit. Lalu kawannya Zhao mengatakan bahwa mereka masih bisa melacak keberadaan Lu. Sementara itu di Cina, ayahnya Panseng menjelaskan kepada muridnya tentang bilangan biner. Tiba-tiba dia pun menyadari kode yang selalu disematkan Panseng kepadanya ketika memberikan kabar. Apalagi ada gestur tangan dari Panseng yang memberikan pertolongan. Langsung saja ayah Panseng lalu memberitahukan ini kepada polisi. Kabar itu pun langsung diberitahukan kepada Zhao. Panseng ternyata sedari dulu sudah meminta tolong, hingga Zhao pun membatalkan kepulangan mereka. Singkatnya, akhirnya mereka pun menemukan sebuah TK yang dicurigai sebagai markas kedua dari Lu. Ketika mereka sedang mengumpulkan informasi, mereka pun mendapat kecurigaan kalau memang ada aktivitas yang tidak biasa di dalam sana. Masalahnya ada ratusan anak di dalam, dan untuk masuk ke sana mereka pun harus mendatangkan kembali Liang Ana untuk membantu mereka. Karena Ana masih punya akses sidik jari yang terdaftar. Karena sudah mengantongi informasi rumah makan langganan mereka, polisi pun menyampaikan kiriman khusus kepada Panseng lewat roti. Panseng mendapatkan perintah untuk menyalakan api supaya sensor kebakaran menyala. Setelah Panseng melaksanakan tugasnya, pemadam kebakaran bersama polisi pun datang, dan Ana berhasil membuka pintu. Namun mereka mendapatkan perlawanan dengan senjata. Lu memerintahkan pekerjanya untuk menghancurkan semua laptop dan barang bukti karena polisi sudah datang. Lu kemudian meminta tolong kepada Panseng untuk mengantarkan anaknya kepada ibunya di Cina. Singkat cerita, polisi pun berhasil mengepung mereka semua di gedung olahraga. Tiba-tiba Panseng keluar dan meminta ponsel miliknya yang dipegang oleh Lu, karena di sana dia bisa mengakses server utama. Lu terpaksa memberikannya karena takut Panseng tidak menepati janjinya untuk mengantarkan anaknya ke ibunya. Junchai terpaksa dilumpuhkan karena mencoba menembak Zhao yang ingin mengambil ponsel milik Panseng. Mereka semua pun kemudian akhirnya diamankan. Panseng yang baru saja keluar akhirnya lega dan melihat Ana yang ternyata masih hidup. Panseng pun bersedia membantu kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini. Setelah kejadian itu, Lu mendapat hukuman mati atas semua kejahatan yang dia lakukan. Lalu Ana dihukum 2 tahun penjara, sedangkan Panseng dibebaskan dari dakwaan karena memang sedari awal dia terpaksa melakukan tindakannya. Saat ini dia menjadi penasihat teknis di pusat anti penipuan online di bawah komando Officer Zhao. Dan film pun selesai. Di akhir video, kita diperlihatkan dokumentasi asli penangkapan dan pengakuan para sindikat penipuan online ini. Sungguh luar biasa apa yang disajikan di film ini. Saya sampai benar-benar sedih dan juga terharu ketika menonton filmnya secara langsung. Mungkin pengalaman buruk tentang judi online juga terjadi di sekitar kalian, baik itu kerabat ataupun orang terdekat kalian sekalipun. Tulis pengalaman kalian di kolom komentar untuk berbagi dan saling menyadarkan kita semua agar kita tidak terjebak dalam keterpurukan semacam ini. Jika video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman kalian, terutama orang yang masih terjerat dalam perjudian online.
Jangan lupa juga like video ini. Sekian, saya Panji. Terima kasih dan sampai jumpa.